يغيب عن هذه المواجهة. كرة تصل باتجاه داني أولمو، بينية فيها انطلاقة، فيها محاولة، فيها مرور. الله. Ya, pada kemenangan telak Barcelona atas LC, sosok yang paling wajib dibahas tentu adalah sang pengacau. Pemain yang menciptakan kepanikan di lini belakang LC hingga sang kiper dibuat terpental dan kehilangan arah oleh aksinya. Dan pemain itu siapa lagi kalau bukan si Kipli Lamine Yamal. Di pertandingan ini, Yamal benar-benar tampil gila. Nyaris tak ada satupun pemain LC yang mampu menghentikannya. Para bek dibuat pontang-panting, kehilangan posisi. Bahkan tembok terakhir, sang kiper ikut menjadi korban dari rangkaian aksinya. Lantas, seperti apa sebenarnya kegilaan Lamine Yamal yang mampu membuat LC berantakan? Mari kita bahas tuntas. Lionel Andrés Messi. Sulit untuk tidak mengagumi apa yang dilakukan Lamine Yamal pada laga ini. Setiap sentuhan kakinya terasa seperti alarm bahaya bagi lini belakang lawan. Bukan semata karena kecepatannya, melainkan karena kebohongan gerak dan dribble alaminya. Gerakan yang membuat bek ragu, salah langkah, bahkan kehilangan keseimbangan sebelum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Yamal adalah tipe pemain yang menciptakan kepanikan bahkan sebelum peluang lahir. Ia menggiring bola sambil membaca reaksi lawan, lalu memanipulasi mereka dengan perubahan arah yang mendadak. Dalam satu momen ia terlihat ingin melebar. Di momen berikutnya, ia memotong ke dalam. Bek tak punya waktu berpikir, mereka hanya bisa bereaksi, dan seringkali reaksinya keliru. Gol yang ia cetak menjadi potret sempurna dari kekacauan tersebut. Yamal membawa bola dengan kontrol penuh, lalu melakukan belokan tajam yang mematahkan koordinasi lini belakang LC. Gerakannya tidak menentu, bukan acak, melainkan penuh tipu daya. Bek terpancing, ruang terbuka, dan kiper pun dibuat salah tingkah, terjebak oleh gocekan terakhir sebelum Yamal menuntaskan peluang. Itu bukan sekedar gol, melainkan demonstrasi bagaimana satu pemain mampu meruntuhkan struktur pertahanan lawan dalam satu rangkaian gerakan. Asis yang ia ciptakan pun lahir dari pola serupa. Yamal kembali memancing lebih dari satu pemain untuk mendekat. Statistik mungkin hanya mencatatnya sebagai umpan berbuah gol, tetapi yang tidak tertulis adalah bagaimana ruang itu diciptakan. Dribble pendek, sentuhan cepat, dan perubahan tempo membuat para bek terlalu fokus padanya, hingga lupa menjaga ruang di belakang. Yamal kemudian memilih keputusan paling matang, umpan tepat waktu, tepat sasaran. Pertahanan terbelah, gol tercipta. Jika berbicara soal angka, pengaruh Yamal terasa sangat nyata sepanjang laga. Ia menjadi salah satu pemain dengan sentuhan terbanyak di sepertiga akhir, sukses melakukan dribble berbahaya, menciptakan peluang kunci, serta berkontribusi langsung lewat gol dan assist. Ia aktif, progresif, dan efisien. Setiap kali bola berada di kakinya, Barcelona selalu mendapatkan progresi nyata, bukan umpan aman, melainkan dorongan langsung yang mengoyak garis pertahanan lawan. Yang paling mengesankan adalah kedewasaan dalam pengambilan keputusannya. Di usia yang masih sangat muda, Yamal tidak bermain serampangan. Ia tahu kapan harus memaksa duel, kapan harus menahan bola, dan kapan harus melepaskannya. Statistik mencerminkan hal itu, bukan hanya banyak aksi, tetapi aksi yang benar-benar berdampak. Melihat penampilan ini wajar jika kekaguman muncul. Lamine Yamal bukan sekedar talenta menjanjikan, ia telah menjelma menjadi sumber kekacauan terencana bagi lawan. Bek panik, kiper ragu, struktur pertahanan runtuh, dan semua itu berawal dari satu pemain yang memahami seni menggiring bola dan membaca permainan. Di pertandingan ini, Yamal tidak hanya bermain bagus, ia mendikte ketakutan lawan, dan statistik hanya menguatkan apa yang mata sudah lebih dulu yakini. Lantas, bagaimana menurut pendapat kalian tentang penampilan gila Lamine Yamal di pertandingan kalian ini? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian.
Dan seperti biasa untuk mengiringi pembahasan ini, yuk dengarkan lagu dari Bang One Ball. Dan terakhir yang terpenting, woi, subscribe woi. Ini pelajaran Real Madrid. Menang lagi, Barca datang bawa misi. Ke LC bukan tamasya, ini kelas eksekusi. Katanya LC susah, katanya bikin frustasi. Lucu buat kami, ini cuma soal efisiensi. Ada yang bilang emang ada yang gak bisa. Ada bro pakai baju putih sering lupa caranya. Unggul pemain, unggul bola tapi skor 0 saja. Statistik rame papan, skor tetap sunyi senyapnya. Ini tutorial, buka mata dan lihat. Tidak shit, bukan debat, ini fakta yang tepat. Gak pakai drama, gak pakai alasan. Kami ajarin cara menang dengan ketenangan. Ini tutorial, catat baik-baik. Kalau bingung putar ulang, jangan sok paling baik. LC kami tamatkan dengan gaya santai. Yang gagal kemarin, ya silakan refleksi diri. Dulu lawan 10 pemain masih cari dali. Katanya sial, katanya apes wasit yang pilih. Kami datang beda cerita, beda mental baja. Tekan dari awal, gol cepat langsung bicara. Mereka sempat balas, kami senyum dikit. Tenang bro, ini cuma jeda sebelum kami mencicit. Gol kedua sebelum turun minum. Psikologi runtuh, LC mulai dihukum. Babak 2 bukan nunggu keajaiban. Kami naikkan tempo, kontrol permainan. Gol ketiga jadi stempel kemenangan. Tidak satu selesai tanpa perdebatan. Ini tutorial bukan teori kosong. Bukan penguasaan tanpa ujung bolong. Kami buktikan di rumput, bukan di kata. Yang bisa menang adalah yang paham caranya. Ini tutorial, pahami betul. Bukan siapa dominan tapi siapa efektif brutal. Kami naik klasemen, makin dingin puncaknya. Hipotermia buat yang ngejar dari belakang sana. Gak semua dominasi itu kemenangan. Gan semua besar itu tahu penyelesaian. Kalau masih bingung kenapa sering terpeleset, coba belajar dari yang malam ini paling beres. Barca bukan cuma tim, ini filosofi. Main rapi, tajam mental, baja konsisten tiap hari. Yang sibuk cari alasan, kami sibuk cari gol. Yang ribut di media, kami rayakan hasil final gol. Ormas putih mungkin masih tanya kenapa. Jawabannya simple, beda cara, beda rasa. LC itu soal ketenangan bukan emosi. Dan malam ini kami ajarin itu dengan aksi. Menang lagi, tutrea selesai. Jangan salah ulangi buat yang gagal kemarin. Replay lagi, belajar lagi, yeah. Menang lagi, Barca datang bawa misi. Ke LC bukan tamasya, ini kelas eksekusi. Katanya LC susah, katanya bikin frustasi. Lucu buat kami, ini cuma soal efisiensi. Ada yang bilang emang ada yang gak bisa. Ada bro pakai baju putih sering lupa caranya. Unggul pemain, unggul bola tapi skor 0 saja. Statistik rame papan, skor tetap sunyi senyapnya. Ini tutorial, buka mata dan lihat. Tidak shit, bukan debat, ini fakta yang tepat. Gak pakai drama, gak pakai alasan. Kami ajarin cara menang dengan ketenangan. Ini tutorial, catat baik-baik. Kalau bingung putar ulang, jangan sok paling baik. LC kami tamatkan dengan gaya santai. Yang gagal kemarin, ya silakan refleksi diri. Dulu lawan 10 pemain masih cari dali. Katanya sial, katanya apes wasit yang pilih. Kami datang beda cerita, beda mental baja. Tekan dari awal, gol cepat langsung bicara. Mereka sempat balas, kami senyum dikit. Tenang bro, ini cuma jeda sebelum kami mencicit. Gol kedua sebelum turun minum. Psikologi runtuh, LC mulai dihukum. Babak 2 bukan nunggu keajaiban. Kami naikkan tempo, kontrol